Dan pemirsa, kami akan kembali menghadirkan informasi seputar gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu. Dan untuk informasi selanjutnya kita juga akan terhubung dengan Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jose. Baik, Pak Dedi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sejauh mana laporan yang diterima oleh para petugas di lapangan kepada Anda berkaitan dengan gempa pagi dini hari tadi? Baik, dapat kami laporkan bahwa gempa bumi yang melanda kota Bengkulu pada pukul 3 dini hari tadi berkekuatan 6,3 skala Richter. Dan laporan sementara kerusakan yang terparah berada di Kelurahan Betungan, di perumahan Rafflesia, kurang lebih 30 rumah, dan di beberapa lokasi di Kecamatan Singaran Pati ada juga beberapa rumah. Saat ini tim kami dari BPBD dan juga Dinas Sosial terus mendata terkait dengan kerusakan rumah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun tim Tagana, kemudian Dinas Sosial, BPBD saat ini sedang berada di lapangan. Kami juga akan terus memantau, dan Pak Gubernur tadi subuh juga sudah turun ke lapangan memastikan langsung. Insya Allah pemerintah Kota Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera mendata dan juga menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada korban gempa. Demikian Pak Jose yang perlu kami sampaikan dari kondisi gempa Bengkulu. Baik, Pak Dedi, sebelumnya juga kami sempat berbincang dengan warga sekitar. Mereka segera mengharapkan adanya tenda untuk tempat tinggal sementara dan juga bantuan lain berupa obat-obatan. Kapan kita bisa menanti bantuan ini untuk segera masuk ke Pak Dedi? Paling lama nanti setelah Jumat kita akan salurkan bantuan tersebut, karena bantuan ini juga tergolong ada yang tanggap darurat, kemudian bantuan terkait rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kami mohon kepada warga untuk bersabar dan terus waspada, karena memang kita tidak tahu gempa ini tidak bisa diprediksi, dan juga pemerintah selalu standby. Insyaallah lurah kami, RT, kemudian camat, kemudian wali kota, gubernur terus standby untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Jadi memang untuk saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan juga tim tenaga kesehatan kita juga standby di lapangan. Rumah sakit dan puskesmas siap menerima warga yang membutuhkan bantuan. Ya, Pak Dedi, apakah pihak daripada stakeholder telah menentukan selama berapa hari masa tanggap darurat akan diberlakukan? Maaf, bisa diulangi? Ya, Pak, apakah pihak daripada stakeholders terkait sudah menentukan berapa lama masa tanggap darurat? Baik, karena alhamdulillah gempa ini tergolong tidak begitu memberikan kerusakan yang berdampak luas. Insya Allah paling lama 1 hari kami bisa langsung mendata. Saat ini data sementara itu sekitar 40 rumah, tetapi bisa jadi akan terus bertambah karena masing-masing warga akan memberikan laporan. Namun yang saya katakan tadi, kerusakan yang terparah berada di perumahan Rafflesia, tepatnya di Kelurahan Betungan. Dan juga tadi ada Singaran Pati juga, rumah-rumah yang rusak ringan, bangunannya retak, dan juga mungkin beberapa kawasan kami masih menunggu. Insya Allah paling lama nanti sekitar pukul 2 atau pukul 3 kami sudah bisa mendata secara lengkap, karena lurah-lurah kami dan artis sedang mendata di lapangan. Gitu Pak Jose. Baik, Pak Dedi, artinya baik Pemprov maupun Pemda ini berkomitmen untuk memberikan bantuan terhadap pembangunan kembali rumah-rumah yang terdampak, begitu ya Pak? Ya, kan ada kita masing-masing pemerintah bantuan tanggap darurat untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat bencana yang sifatnya sangat mendesak. Untuk menyatakan ini menjadi sebuah bencana, BPBD sedang mengumpulkan data-data sehingga anggaran tak terduga, biaya tak terduga itu bisa kita keluarkan, termasuk juga kami sedang lagi mendata sekiranya nanti bantuan untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan sedang kami data. Kami belum bisa menyebut nilai nominalnya, namun yang pasti gubernur, wali kota,
insya Allah kami siap untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat maksud kami dalam hal recovery pasca gempa. Hmm. Ya, Pak Dedi mengingat bahwa daerah Rafflesia ini cukup terdampak. Apakah ada evaluasi terhadap fungsi lahan, terutama di daerah sekitar situ? Apakah nantinya akan dikaji ulang supaya warga direlokasi karena wilayah tersebut juga sangat rawan terjadi gempa? Sejauh ini kami belum pada tahap untuk evaluasi tersebut karena memang gempa ini pertama tergantung dengan epicentrum atau pusat gempa. Kalau dia berada pada epicentrum atau pusat gempa, bangunan-bangunan yang kokoh pun juga akan terdampak. Dan ini juga kawasan Kelurahan Butungan yang rusak parah tersebut juga sebenarnya bukan kawasan yang tergolong labil, tapi sejauh ini yang kami ketahui tanah yang cukup kokoh gitu. Dan evaluasi menyeluruh kami akan nanti sampaikan Pak Jose, saya tidak mau terburu-buru, nanti pendapat masyarakat juga nanti akan simpang siur. Namun yang pasti gempa ini tidak bisa diprediksi. Bengkulu memang merupakan kawasan rawan gempa, namun kami terus berikhtiar bagaimana masyarakat disadarkan tentang mitigasi gempa. Misal ketika terjadi gempa, pertama jangan panik. Yang kedua, ketika di malam hari dipastikan masyarakat melakukan evakuasi terhadap rawan-rawan kerusakan tadi. Misal kunci rumah itu ketika malam hari jangan dicabut karena ketika lampu mati sulit untuk keluar. Kemudian yang kedua, kami juga terus memberikan informasi apakah gempa ini berpotensi tsunami ataupun tidak. Dan sejauh ini alhamdulillah gempa 6,3 ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat memang ketika terjadi pada dini hari cukup panik, dan kami sekali lagi pemerintah selalu standby, RT kami, lurah, camat terus berada di lapangan untuk memastikan. Kami nanti sekitar pasca Jumat juga langsung ke titik lokasi melakukan bantuan kepada masyarakat terutama yang rusak parah. Demikian Pak Jose. Ya, Pak Dedi, berkaitan juga dengan peringatan dini begitu ya, bagaimana penguatan kerjasama lintas stakeholders ini terutama karena gempa susulan ini masih patut diantisipasi kemungkinannya Pak Dedi? Ya, di Bengkulu kami mitigasi bencana sudah kami lakukan. Salah satunya adalah dengan selalu siaga karena ada beberapa lokasi yang kita jadikan titik kumpul. Ketika terjadi gempa misalkan yang anak-anak sekolah itu kami rutin melakukan mitigasi bencana apa harus dilakukan. Yang pertama ketika terjadi gempa, yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua, mencari lokasi-lokasi yang aman. Yang ketiga, kalau di sekolah mereka bersembunyi di bawah meja dan juga lainnya. Setelah itu baru kita dikumpulkan di dataran yang tinggi dan dataran tinggi tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga kami juga akan memastikan tentang screening early warning system EWS karena ada beberapa lokasi yang tempat itu dipasang. Kami juga ingin memastikan dengan BNPB, kemudian dengan BMKG serta BPBD kembali mengecek. Kalau beberapa tahun yang lalu kami rutin Mas Jose melakukan mitigasi bencana anak-anak sekolah, kita ingatkan apa yang sudah ketika gempa. Namun ini menjadi pengen kita, insya Allah beberapa waktu ke depan kami akan menghimbau seluruh sekolah, baik itu negeri dan swasta, SD, SMP, SMA, kemudian perkantoran untuk meningkatkan kewaspadaan karena memang gempa tidak bisa diprediksi dan Bengkulu merupakan titik pertemuan dua lempeng yang aktif, lempeng Australia dan Eurasia, dan beberapa tahun yang lalu 2007 kami juga pernah dilanda gempa, juga tahun 2000 juga demikian. Dan insya Allah masyarakat tetap waspada dan siaga. Namun kami meyakini gempa datangnya dari Allah. Terus kami mengajak kita semua berdoa, perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Mudah-mudahan kota Bengkulu, provinsi Bengkulu dijauhkan dari bencana gempa. Yakinlah Allah semua yang akan memberikan ujian kepada kita semua
Maka kita selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan Kota Bengkulu aman, tentram dan nyaman. Baik, terima kasih. Tentu kami menanti tindak lanjutan daripada penanganan bencana baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Terima Baik, kasih terima Wali Kota kasih. Bengkulu, Pak Assalamualaikum Didi warahmatullahi Wahyudi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, baru saja kita mengakhiri perbincangan dengan Wali Kota Bengkulu, Didi Wahyudi. Ada beberapa hal disampaikan berkaitan dengan laporan yang diterima oleh pemerintah daerah ataupun berkaitan dengan komitmen untuk memberikan bantuan dari dampak bencana ini, di mana saat ini tim BPBD dan Dinsos tengah mendata kerusakan rumah, dan kerusakan rumah ini juga nantinya akan menjadi bahan evaluasi baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk memberikan penilaian terhadap kriteria-kriteria kerusakan untuk nantinya diberikan alokasi bantuan. Namun berkaitan dengan korban, sejauh ini laporan yang diterima adalah tidak ada korban jiwa karena tim Tagana dan juga tim Dinsos BPBD sedang berada di lokasi untuk terus memantau. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan distribusi bantuan, Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi mengatakan akan mulai bergerak dan dioptimalkan setelah waktu sholat Jumat pada siang nanti. Dan hal-hal yang berkaitan juga dengan bantuan dalam status tanggap darurat ini, baik itu berupa bantuan distribusi logistik ataupun melakukan asesmen terhadap bantuan membangun kembali rumah yang berdampak rusak maupun ringan akibat gempa ini, akan nantinya bersifat koordinatif begitu ya antara lintas stakeholders. Nantinya diawali akan berdasarkan data yang menjadi rujukan adalah data dari asesmen yang dilakukan oleh BPBD. Dan apabila nanti data dari BPBD sudah keluar berkaitan juga dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada warga yang terdampak hingga nantinya kategori daripada kerusakan rumah, dana bisa disiapkan. Namun yang masih harus dibahas lebih lanjut berdasarkan keterangan daripada Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan untuk membangun kembali rumah ini masih harus dibahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.